Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Islam, iman dan ihsan, juga kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa kembali ngaji kitab tafsir At-Tabari. Sebagaimana biasa, sebelum kita ngaji, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Iridha'illahi ta'ala wa bidnillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ila hadratina habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina Al-Hasan wal Husain wal ashratil mubasysyirin wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi sayyidatina Fatimah al-Batul binti Sayyidil Mursalin wa sayyidatina Khadijatul Kubra wa Aisyah ridho. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi sayyidina Ali Zainal Abidin wa banihi sayyidina Muhammad al-Baqir wa sayyidina Ja'far as-Shadiq wa sayyidina Ali al-Qaidi. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Thumma ila ruhi Syekh Al-Imam Abi Ja'far bin Jarir At-Tabari mu'allif At-Tabari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa fuqina wa usulina wal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Sampai ilal hauli niku. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Ilal hauli sepanjang tahun,
pun pakai ilal hauli sepanjang tahun, summa ismus salami, summa kemudian ismus salami nama assalam, alaikuma kepada kalian. Ini kula diterjemahno ilal hauli summa ismus salami alaikuma, pegang teguhlah nama assalam sepanjang tahun. Waman karena siapa atau barang siapa ya bagi menangis haulan kamilan, ya sepanjang tahun penuh, haulan. Faqadih tadar, faqad maka tiada kesanggupan. Faqad ta'awwalahu muqdimun, faqad ta'awwalahu maka pada penakwilan muqaddimun yang terdahulu atau pada penakwilan terdahulu fil ilmi di dalam ilmu bilughatil arabi, bilughati dengan tata bahasa al-arabi Arab, annahu ma'niyun, annahu bahwa ma'niyun makna bihi pada summa salamu alaikuma pada lafaz atau kalimat summa salamu alaikuma. Wa anna ismas salami, wa anna bahwa ismas salami nama assalam huwa yaitu assalamu keselamatan atau kesejahteraan. Kila lahu, kila menurut orang yang mengatakan lahu pada salam lau jaza dzalika, lau jaza walaupun bahwa dzalika itu adalah wasoha yang benar ta'wiluhu penahwilan bihi di dalamnya
Alama pada apa ta'awwala yang ditakwilkan. Lajaza ayyuqala, lajaza maka benar juga, ayyuqala orang yang mengatakan, Ra'aitu aku melihat isma Zaidin, isma nama Zaidin Zaid. Wa akaltu dan aku makan ismat to'ami nama makanan. Fasyaribtu dan aku minum ismas syarobi nama minuman. Wafi ijma'i, wafi dan di dalam ijma'i kesepakatan Jami'il Arabi, ya, jami'i seluruh al-Arabi ahli bahasa Arab. Ala ihalati dzalika, ala ihalati yang merujuk dzalika ma yumbi'u, dzalika pada ma apa alaihalati dzalika yang merujuk pada ma yumbi'u apa yang dijelaskan anfasati takwili, anfasati dan merusak, dari merusak takwili penakwilan man ta'awwala, man orang ta'awwala yang menakwilkan qaula labidin, qaula ucapan labidin, labid. Summa ismus salami, kemudian pada ismus salami nama assalam alaikuma, yaitu assalamu alaikuma. Annahu aroda, annahu bahwa aroda yang dimaksud summa assalamu alaikuma, yaitu keselamatan atas kalian semua. Watti'a'uhu dan klaimnya anna bahwa
Idkhala memasukkan, idkhalal ismi memasukkan nama, fi dzalika di dalam itu, wa idhofatahu ila, wa idhofatahu dan menambahkannya, as-salami pada, ilas salami pada lafaz as-salam, innama jaza bahwa itu juga boleh. Idza kana ketika ada ismul musamma, ismu nama, al musamma yang disebut, wal musamma huwa adalah al musamma yang dinamai, bi'ainihi dengan nama tertentu, wa yus'alu dan tanyakan pada, wa yus'alu dan tanyakan, al-qailuna pada orang yang berkata, kaulaman dengan kata siapa, hakaina hakaina, qaulahu hadza, qaulahu biasa dikatakan hadza ini, fayuqalu maka jawablah, lahum mereka, astajizuna apakah kamu bertanya, fil arabiyati di dalam bahasa Arab, ayyuqala untuk mengatakan, akaltu aku makan, ismal asali isma nama, al asali madu madu, yakni artinya bidzalika itu adalah
akaltu aku makan al-asala madu. Kama jaza indakum, kama seperti, jaza yang biasa, indaku bagi kalian, ismus salami nama assalam, alaika padamu, wa antum dan kamu, turiduna ingin mengucapkan atau menginginkan mengucapkan assalamu alaika, salam sejahtera bagi kamu, atau assalamu alaika, salam sejahtera bagimu. Allahu a'lam bishawab. Kalau terang mirip ini menjelaskan nama seperti assalam. Kenapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Maka kita harus bisa membedakan bahasa itu strukturnya bahasa Arab apa strukturnya bahasa Indonesia. Kadang-kadang kita ini bahasa Arab, struktur bahasa kita ini bahasa Indonesia tapi bahasa Arab. Contohnya la ilaha illallah. Nah, struktur bahasa Indonesia ini mengikuti bahasa Arab sehingga terjemahnya tiada Tuhan selain Allah. Kalau struktur bahasa Indonesia ya Tuhan itu hanya Allah. Maka di sini dijelaskan seperti saya makan roti. Katakanlah ada roti mereknya Sari Roti. Saya makan Sari Roti. Itu bukan berarti saya makan merek roti yang namanya Sari Roti. Berarti saya makan Sari Roti. Nama Sari Roti itu sudah mewakili produk roti yang namanya Sari Roti. Jadi tidak makan nama makanan, tapi memakan makanan. Seperti yang dikatakan tadi, kita minum madu, bukan minum nama madu, tapi minum madu sebagai produk. Wa akaltu ismat to'ami, aku makan nama makanan. Nah, saya makan makanan. Wa syaribtu ismas syarobi, saya minum nama minuman. Minum apa? Aqua. Minum apa? Klub. Kita sudah tahu yang kita minum bukan klubnya. Padahal aqua itu bahasa Latin. Bahasa Indonesia apa? Banyu alias tirto. Minum apa? Minum air. Tapi ketika kita mengatakan minum air, jangan-jangan godokan, ya kan? Tapi ketika kita mengatakan minum apa, air, tapi kita mengatakannya produknya. Minum apa? Minum aqua, minum club, nah, terus minum le mineral. Nah, orang sudah bisa membayangkan yang diminum sebenarnya bukan nama minumannya, tapi minuman. Kalau saya minum air, nah, orang mungkin bisa menerjemahkan hari ini, oh bisa-bisa air godokan, air comberan, ya. Maka memang menyebut produk itu penting. Contohnya naik apa? Naik mobil, Pak. Jadi orang berpikirnya naik mobil. Mobil apa? Sudah tahu kalau punya mobil, katakanlah Toyota Sienta, oh berarti naik mobil Sienta. Sehingga
yang menjadi beberapa hal seperti assalamu, kita bukan menyematkan nama assalam kepada kita, makanya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum jadi salam sejahtera bagi kalian ya. Warahmatullahi dan rahmat atau kasih sayangnya Allah, wabarakatuhu dan keberkahannya Allah untuk kalian. Jadi tidak menyematkan nama-nama itu kepada kalian, tapi memang kalian mendapatkan salam sejahtera, mendapatkan rahmat, ya juga mendapatkan kebahagiaan ketika mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya yang terakhir wabarakatuhu, keberkahan, ya. Keberkahannya untuk kalian, wabarakatuhu, kembali ke tadi yang memberikan salam. Seperti bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah itu artinya bukan menyebut merek Tuhan, tapi memang menyebut Allah sebagai Tuhan ya. Bismillahirrahmanirrahim, yang mana Allah memiliki sifat Rahman dan memiliki sifat Rahim ya. Bukan seperti saya minum madu, tapi yang diminum adalah merek madu. Jadi betul-betul minum madu. Summa ismas salami alaikuma. Jadi nama assalam itu boleh melekat kepada siapapun, tapi tidak boleh berdiri sendiri. Assalam contohnya kalau mau dijadikan nama ya kasihlah Abdun, menjadi Abdus Salam ya. Atau nama-nama dari yang lain, contohnya Ajami seperti Jawa, terus belakangnya Assalam. Kalau tidak ada itunya, berarti dia adalah Tuhan yang memberi keselamatan. Assalam. Ismul musamma, ya, ismul musamma, nama yang disebut, wal musamma adalah yang dinamai, bi'ainaihi dengan nama tertentu. Contohnya kita punya produk namanya mobil, kita mengenal produk mobil. Mobil itu dinamai dengan nama-nama tertentu supaya mobil itu orang mudah mengingat. Contohnya mobil Avanza Xenia, orang sudah mengingat, oh iya ini Avanza Xenia, mobilnya seperti ini. Kalau mobil itu tidak diberi nama, orang gak akan bisa mengingat bentuknya. Terus di situ pun ada klaster-klasternya. Tipenya E, orang bisa membayar tipe E, kaca ini mobil pintunya manual diputar, ini tipe E. Kalau tipe G langsung power window. Jadi menyematkan nama itu juga untuk memudahkan orang mengingat yang punya nama. Maka menyempatkan nama Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim untuk memudahkan kita untuk mengingat nama Tuhan, namanya Allah, Tuhan yang bernama Allah, yang memiliki sifat Rahman dan Rahim. Diainihi dengan nama tertentu. Dulu orang Jawa itu punya Tuhan, didebutkan Tuhan yang tidak sama, kang ora podo. Okay. Makanya namanya Tuhan itu yang tidak sama. Dengan yang ini akhirnya munculnya Islam, maka di Islam dia cocok karena dia mencari Tuhan yang tidak sama dengan semua yang ada di muka bumi. Kalau sama berarti bukan Tuhan. Kalau bisa dibayangkan berarti bukan Tuhan. Terus ulama mengatakan Tuhannya orang Islam itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai.
jaza seperti yang biasa indakum bagi kalian ismus salami alaika, nama assalam padamu. Salam, salam, salam. Kalau di film India salam, salam, salam. Orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Redaksi, contohnya redaksi yang sudah diajarkan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mari ngaji kitab akeh terus kerotok kemelindi. Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sitakoi mari ngaji nanti kuwi. Lo kan saya menyematkan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala supaya Allah itu yang maha tinggi ya. Karena yang hadir itu ada laki-laki, ada perempuan, maka dia menambahkan redaksi assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tidak apa-apa seperti itu, tapi kan ini ada redaksi yang sangat jelas dicontohkan oleh Nabi. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya kum ya menyangkut laki-laki dan perempuan, tidak perlu dispesifikasikan lagi. Warahmatullahi, Allah yang maha tinggi, warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi menyematkan nama tertentu Allah Ta'ala. Seakan-akan dengan merubah itu kita dianggap lebih keren, lebih pinter berbahasa Arab. Makanya kata Imam Ibnu Jarir, kamu ini mau berbahasa Arab atau berbahasa apa di dalam melafalkan ini semua? Karena ini sumbernya bahasa Arab, maka ikutilah kaidah-kaidah yang ada di bahasa Arab. Contohnya di zaman para sahabat dulu, Quran itu kan cuman ditulis biasa sebagaimana huruf yang sederhana di masanya. Akhirnya sepeninggal Nabi, banyak orang non-Arab yang banyak tertarik dengan agama Islam, sehingga para sahabat berpikir bagaimana supaya orang non-Arab mampu membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik. Awalnya ditulis sederhana terus disebar di seluruh suku di Arab. Ternyata kan perang. Karena apa? Bacaannya menurut nagomah langgamnya mereka. Akhirnya setelah itu ditariklah sama sahabat Utsman bin Affan, terus diperbaiki, bacanya boleh sesuai dengan lagunya suku-suku di Arab, tapi tulisannya tidak boleh dirubah. Contohnya begini, kalau bahasa Jawa ada kata-kata wedok. Kalau orang Jakarta baca tulisan wedok apa? Ya wedok itu orang wedok ya. Maka Rasul Utsmani itu tulisannya tetap. Contohnya ada di dalam Al-Quran wadduha. Orang tidak ada di suku Arab tidak bisa mengatakan wadduha, tapi misalnya ain jadi wadduhe. Akhirnya tulisannya nggak boleh dirubah. Contohnya kalau orang di Jawa, astagfirullahaladzim. Orang Jawa sangat fasih dengan bahasa Arab, juga bahasa-bahasanya fasih. Tapi orang Betawi ketika mengatakan astagfirullahaladzim, apa fasih? Astagfirullahaladzim. Tapi tulisannya nggak boleh mengikuti astagfirullahaladzim. Contoh di dalam bahasa, di dalam surat Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas
Ada yang membaca shot ihdinas siratal mustaqim. Ada suku Arab yang tidak bisa shot tapi bisanya sin. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Tapi tulisannya tetap shot, tidak boleh dirubah sin. Nah, ada lagi yang tidak bisa melafalkan shot dan sin, bisanya zai. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Jadi ya, makanya di imam qiraah itu, di Fatihah itu bisa dibaca berbagai macam bacaan, tapi menurut imam qiraah ihdinas siratal mustaqim wassiratal ladzina an'amta alaihim. Gak bisa alaihim, bisanya alaihum. Jadi alaihim dibaca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu tulisannya tetap harus seperti itu, walaupun dibacanya seperti itu, ya. Gak bisa him, gak bisa hum, bisanya himu, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, untung di zaman dulu Nabi ketika didatangi malaikat Jibril, Muhammad, engkau dapat salam dari Allah dan aku diperintahkan oleh Allah memberitahumu bahwa umat engkau diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan bacaan Al-Quran kepada umatmu dengan satu guru. Jawabnya Nabi, wahai Jibril, sampaikan permohonan maafku kepada Allah. Tidak mungkin umatku mampu membaca Al-Quran dalam satu huruf. Orang Arab saja itu loh gak mampu baca satu huruf karena suku Arab banyak, apalagi non-Arab, ya. Tulisannya kalau orang Jawa WEDI dibaca wedi, ya, wedi. Apa maknanya kalau wedi? Pasir. Tapi ketika dibaca wedi, maknanya adalah takut. Nah, maka ketika melafalkan itu dilihat depan sama belakangnya kalimat ini apa? Beli wedi satu rit. Ketika mengatakan beli wedi satu rit, berarti beli takut jumlahnya satu rit truk, ya. Maka ditanya, kamu bilang wedi, tapi kalau orang Jakarta nggak bisa kita paksa wedi, itu nggak bisa, ya. Kamu yang dimaksud wedi ini wedi apa? Wedi pasir apa wedi takut? Ya wedi takut saya ini, ya. Jadi itu akan tampak. Nah, tampak perubahannya dengan struktur kalimatnya masing-masing. Jangankan di Arab, di Indonesia ini suku bangsa banyak sekali, ya. Di Jawa aja itu Jawanya Jul. Apa bisa kayak Jawa kita? Nah. Lelungan mendibaen pasti balik nang Cirebon. Itu ditulis di stasiun Cirebon begitu. Iki mang turu durung suwe wis dibuka, motoku tadi panas. Nah, coba kalau bahasanya orang Jawa Tuanjul, iki turu durung suwe wis dibuka, matanya iso panas yen. Itu tulisannya sama ketika orang Jawanya Purwokerto membaca begitu, orang Jawa Timur pasti tertawa. Turu durung suwe dibaca turu durung suwe. Iya, baca tulisannya sama tapi cara membaca nalomah tanggalnya berbeda. Maka ketika orang di Jawa Timur mengatakan luwe, di sana tidak mengatakan luwe tapi kencot.
ya kencot ngeleh itu kan orang-orang di Pantura Tuban ke barat ngeleh. Nah, ini contoh-contohnya. Maka ketika kita memahami Al-Quran pun begitu. Makanya tidak semua orang Arab begitu membaca Al-Quran langsung paham, karena isi-isinya ini ayatnya, kalimat-kalimat yang digunakan oleh Allah sangat luar biasa. Makanya fayuqalu lahum, jawablah pada mereka, astajizuna, apakah kamu bertanya fil Arabiyah dengan bahasa Arab. Nah, makanya kalau dalam bukan Jawa, ngomong Jawa kan kelihatan, oh ini luar Jawa, baru di Jawa sekian tahun mulai bisa bahasa Jawa. Bahasa Jawanya akhirnya kelihatan. Ada pertanyaan? Ini titiknya, sampai di sini titiknya. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan pada titik berikutnya ini. Halaman 23. Oke, ada pertanyaan betul? Kalau nggak ada, saya akhiri dulu untuk sementara pertemuan hari ini. Oke. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini membawa manfaat dan barokah kepada kita di dunia dan dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma inna nastaghfiruka. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khibral mursalin wa ilman muqarrabin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman nafi'an. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna wa taqabbal kulli khairin kama taqabbala min rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalamun qadimun la yumallu samahu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astafi min kulli dahin wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa khairati faya rabbi mati'ni bisirri